Salah satu sahabat bertanya, dalam rapat kurikulum Merdeka, apakah kolom refleksi orang tua harus diisi guru atau dikosongkan untuk diisi wali murid? Teman-teman juga bingung? Ayo kita sama-sama belajar karena hari ini kita akan membahas tentang refleksi orang tua. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi bersama Umi Kids Channel. Nah, itu dia bahasan kita kali ini, refleksi orang tua. Yang pertama kita bahas adalah apa maksud dari refleksi orang tua. Refleksi orang tua merupakan bagian yang menunjukkan kemitraan antara satuan atau lembaga dengan keluarga untuk mendukung tumbuh kembang terbaik bagi anak usia dini serta pemaknaan bahwa orang tua juga merupakan sebagai sumber belajar. Nah, di bagian refleksi orang tua ini, orang tua peserta didik satuan PAUD diminta untuk menuliskan hasil pengamatan dan refleksi diri berdasarkan 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah yang saya amati sudah berkembang pada diri anak saya? Maksud dari pengamatan di sini adalah pengamatan dari 1 semester ya, selama 1 semester. Jadi ketika kemarin di awal masuk pada bulan Juli, anak sudah bisa apa, dan perkembangannya pada akhir semester ini, apa saja yang sudah berkembang pada diri anak. Meliputi nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, matematika, sains, dan teknologi. Jadi tidak cuma satu aspek saja yang diamati. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang masih perlu dikembangkan pada diri anak saya? Pengamatan ini dari sudut pandang orang tua ya teman-teman, karena terkadang anak ketika di sekolah dia sudah mampu, misalkan ketika di sekolah anak itu ketika selesai bermain mau membereskan mainannya pada tempatnya, anak mau berdoa sebelum makan atau sesudah makan, tapi ketika di rumah anak menjadi abai, setelah mainan dibiarkan tanpa mau membereskan. Jadi yang di sini dituliskan refleksi orang tua ini adalah pengamatan terhadap anak ketika di rumah dalam aspek nilai moral dan budi pekerti, jati diri, ataupun literasi, matematika, sains, dan teknologi. Ini bahasa gampangnya kognitif ya, misalkan kemampuan anak dalam mengenal huruf, mengenal angka, mengenal warna, dan sebagainya. Yang tak kalah penting tentu adalah nilai moral termasuk ibadah, pembiasaan doa-doa harian, terus pembiasaan anak dalam hal kemandirian, serta kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari anak selama di rumah. Kemudian setelah itu, yang ketiganya untuk melakukan pengamatan adalah langkah apa yang dapat saya lakukan untuk membantu anak saya mengembangkan hal-hal tersebut. Jadi misalkan anak belum mau membereskan mainan ketika setelah selesai main, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi hal tersebut, atau ketika anak dalam praktek pembiasaan ibadah sehari-hari seperti doa sebelum makan, doa sebelum tidur, itu apa kontribusi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan aspek tersebut pada Ananda. Karena pengamatan ini adalah tentang keseharian anak di rumah, yaitu sebagai refleksi orang tua, maka seyogyanya refleksi orang tua harus diisi oleh orang tua atau wali murid itu sendiri. Tapi dalam keadaan tertentu ketika orang tua tidak memungkinkan untuk mengisi, bisa dikomunikasikan bersama antara wali murid dan guru kelas tentang 3 pertanyaan di atas untuk kemudian disimpulkan dan diisi oleh guru, untuk kemudian guru atau wali kelasnya membantu mengisikan sesuai dengan jawaban dan pengamatan orang tua. Nah, sebisa mungkin ya, kalau misalkan orang tua mengisikan sendiri, makanya kita sebisa mungkin menjelaskan dengan bahasa yang sesimpel, semudah mungkin bisa dimengerti oleh orang tua. Berikan penjelasan yang paling mudah dimengerti tentang apa itu tentang aspek apa saja yang terkait dengan nilai moral dan budi pekerti, tentang jati diri, literasi, matematika, sains, dan teknologi. Bahasa yang benar-benar bisa mudah dimengerti dan dipahami oleh semua wali murid. Jangan gunakan bahasa yang terlalu ribet sehingga nantinya orang tua malah akan kesulitan untuk membuat jawaban atau untuk membuat refleksi atau penilaian tentang pengamatan anak selama di rumah.
Karena jujur saja kadang-kadang kita aja susah gitu untuk menulis atau untuk membuat narasi tentang penilaian. Apalagi kita bayangkan sebagai orang tua dengan dikasih bahasa yang mereka mungkin tidak terlalu paham dan harus membuat pengamatan atau refleksi. Mungkin mereka makin kesulitan. Jadi, ayo kita jelaskan pada orang tua tentang cara pengisian refleksi orang tua, sehingga tujuan dari laporan pencapaian perkembangan anak bisa berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. Demikian ya teman-teman, semoga bisa dimengerti. Semoga kita bisa menjalin hubungan yang baik antara wali murid dengan pihak lembaga dan guru kelasnya khususnya. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa terus berjuang dalam membangun generasi bangsa ini, dalam mencerdaskan generasi bangsa ini. Semoga kita semuanya bisa membangun komunikasi dan hubungan baik dengan wali murid sehingga akan berdampak pada efektifnya pembelajaran anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.